Pak Aston ini dikenal dengan dari penelitiannya beliau dikenal dengan integrasi aliran kegiatan atau workflow integration. Ini mempunyai 3 variabel utama dalam aliran kegiatan kerja organisasi, yaitu otomatisasi peralatan atau automation of equipment. Mohon maaf, itu sebenarnya A, ini notasinya A. Jadi menunjukkan persentase kegiatan yang dilakukan oleh mesin ataupun peralatan yang bekerja sendiri secara otomatis dan tidak dilakukan manusia. Jadi yang pertama, semuanya dilakukan oleh mesin secara otomatis. Yang kedua, fleksibilitas aliran kegiatan, workflow rigidity. Ini menunjukkan fleksibilitas pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang digunakan dalam aliran kegiatan. Seperti itu. Yang ketiga, ketelitian evaluasi atau specificity of evaluation. Ini mengevaluasi proses yang dilakukan. Jadi, integrasi organisasi manufaktur lebih tinggi daripada integrasi organisasi non-manufaktur. Karena di organisasi manufaktur itu spesialisasi dan standarisasinya tinggi. Oleh karena itu, integrasinya juga lebih besar. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Bagaimana? Jadi misalnya integrasi organisasi itu tinggi, 3 variabel ini juga tinggi, otomatisasi peralatannya juga tinggi, fleksibilitas aliran kerjanya tinggi, ketelitian evaluasinya juga tinggi. Nah, manufaktur sama non-manufaktur, integrasinya lebih tinggian manufaktur, karena kalau manufaktur semuanya kan harus standar. Organisasi atau perusahaan yang penghasil integrasi itu apa ya? Istilahnya terintegrasi, terorganisir. Ada yang bisa membantu mengistilahkannya. Terorganisasi itu integrasi terkelola ya mungkin ya. Terarah, terkelola, terorganisir, integrasi. Sebentar. Terkelola mungkin. Cara pengelolaan, integrasi. Sebentar. Jadi integrasi itu yaitu menggabungkan banyak menjadi satu. Kalau integrasi organisasi manufaktur itu kan banyak tugasnya. Jadi dia perlu diintegrasi, disatukan atau dikelola, dimanage agar bisa berjalan manufakturnya. Kalau dia tidak terintegrasi, yang
bagian ini melakukan sakkarepe dhewe gitu, terserah dia sendiri gitu, nggak ada aturan, dia tidak mematuhi aturannya, itu nanti tidak akan berhasil si perusahaan tersebut. Iya, betul, seperti itu. Oke, kita lanjutkan setelah integrasi ini. Nah, sekarang kita lihat ke tabel 5.3, nilai integrasi aliran kegiatan berbagai jenis organisasi. Kalau kita lihat angka integrasinya, ini contoh. Angka integrasinya kalau kendaraan bermotor kan banyak bagian-bagian. Dia harus melakukan integrasi yang tinggi. Di sini dia nulisnya 17, dengan angka 17, dinilai dengan angka integrasi 17. Nah, yang saya beri merah-merah di sini itu adalah apa kira-kira? Kenapa kok dia berbeda dengan atasnya dan dia mempunyai nilai integrasi yang lebih rendah daripada yang lain? Ada yang tahu kenapa? Halo, halo. Oke. Kan tadi kalau perusahaannya itu kita mundur. Nah, kalau organisasinya itu lebih kompleks, atau misalnya dia itu organisasinya manufaktur, integrasinya tinggi. Kalau organisasinya non manufaktur, integrasinya rendah. Nah, sekarang kita masuk ke tabel ini. Kalau kita lihat jenis organisasi di sini dengan angka integrasi di sini ada perbedaan cukup besar yang terjadi pada angka 1 sampai 12 dengan yang saya beri merah-merah ini. Kira-kira apa yang membedakan? Kenapa ini, meskipun ini tidak begitu jauh ya, tapi kenapa nilai yang merah-merah ini lebih rendah daripada lainnya? Semakin dia standar, semakin dia manufaktur, integrasinya semakin tinggi. Semakin dia tidak manufaktur, integrasinya rendah. Jadi teman-teman, yang ada di sini, yang ada di lingkaran merah ini, iya, ini adalah perusahaan atau organisasi non-manufaktur. Yang lainnya manufaktur, industri kendaraan bermotor, dia menghasilkan, dia memproduksi, dia membuat kendaraan bermotor, maka integrasinya tinggi karena dia harus mengumpulkan, tadi kan integrasi kan keseluruhan, mengumpulkan banyak berbagai macam bidang-bidang dalam pembuatan kendaraan. Industri makanan juga menghasilkan makanan, industri kemasan, industri barang logam. Nah, yang nomor 13 ini Departemen Pekerjaan Umum. Dia kan menjual jasa pekerjaan umum, perusahaan asuransi, bank, supermarket, tadi salon, seperti itu. Atau makelar tadi juga disebutkan. Silakan Mbak Yusni, seperti itu. Nah, kalau misalnya salon, dia kan non manufaktur, integrasinya rendah karena yang ada di non manufaktur tersebut kan cuma yang berada di salon tersebut kan hanya orang-orang